Jadi secara look atau tampilan mobil ini kita lihat dari belakang sudah sangat menyerupai mobil food truck ya. Jadi mobil ini juga nantinya akan difungsikan untuk berjualan atau dagang atau nyeten ya teman-teman, mungkin bisa dibilang seperti itu. Nah ini juga pintunya seperti ini ya sistemnya. Di sini juga engselnya masih original nih. Ini engsel yang dipakai atau dipasang di mobil Blazer di pintu belakang ya. Dan ini dipakai lagi untuk engsel buka tutup pintu. Di sini juga dipasangkan dengan hidrolik teman-teman ya. Hidrolik ini jumlahnya cuma satu, tapi dia kuat ya untuk menyangga atau menahan pintu samping dari Blazer ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan awaners, jumpa lagi bareng kita cuma di channel Padepokan DS Custom ya. Alhamdulillah seperti biasa kita masih berkegiatan di bengkel dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, langsung saja ya, hari ini saya mau coba nge-review singkat mobil Blazer DOHC yang sempat di beberapa bulan lalu pernah kita tayangkan juga di channel ya. Jadi mobil ini statusnya adalah milik bengkel teman-teman, dan untuk pengerjaan mobil ini kurang lebih masih dalam tahap seperti ini ya. Kenapa kita tidak mengerjakan mobil ini setiap hari atau progresnya kita tidak update setiap hari juga, karena memang ini proyek santai teman-teman ya. Jadi mobilnya kurang lebih masih dalam keadaan seperti ini. Oke, kita review singkat lagi di bagian permesinan terlebih dahulu ya. Untuk bagian booster rem ini kita copotin dulu teman-teman ya, termasuk master rem juga nanti akan kita urut ulang, karena memang di beberapa part penunjang ini ada masalah juga, alias mobil ini akan benar-benar kita restorasi total ya. Dan untuk bagian mesin sebenarnya ini udah kita pasang ya, sempat diturunkan juga waktu itu, diperbaiki dalemannya, termasuk throttle bodinya juga sudah diganti ya. Dan ini sebenarnya tinggal kita setting sedikit-sedikit teman-teman ya untuk bagian mesinnya ini, karena untuk overhaul yang sudah dilakukan tempo hari atau jauh-jauh hari itu sudah maksimal ya. Jadi secara fungsional mesin ini sudah sangat layak untuk dipakai. Hanya saja mesin dari mobil Blazer DOHC ini belum bisa kita nyalain ya, karena untuk beberapa part belum dipasang juga teman-teman. Nah ini salah satunya termasuk fan belt ya atau sabuk kipas. Kemudian di sini juga ada puli ya, puli tensioner, kemudian puli water pump dan puli penyetabil dari sabuk kipasnya itu sendiri teman-teman. Nah ini untuk ketiga puli ini cukup rawan ya, jadi kita juga harus memperhatikan lebih detail, takutnya masih ada yang bermasalah atau misalnya ada yang macet dan lain sebagainya. Nanti akan kita coba ganti saja teman-teman dengan yang baru maupun yang second ori. Nah ini sekedar informasi ya atau edukasi sedikit. Untuk tensioner ini letaknya di sini teman-teman ya, jadi itu bisa kita setting-setting. Dan untuk radiator ini masih original teman-teman, radiatornya masih bagus juga.
Kemudian untuk AC set ya, ini tabungnya, kemudian jalur-jalur selangnya. Lalu untuk kompresor ini kosong ya, kompresornya bukan kosong, belum kita pasang. Sejauh ini masih pada komplit ya teman-teman untuk jalur-jalurnya. Dan untuk kompresornya juga nanti akan kita pasangkan kembali, yang dimana mungkin akan kita ganti juga ya kompresornya menggunakan kompresor yang baru. Nah kemudian untuk di bagian koil ini sudah kita pindahkan ke bagian atas ya, atau area atas, karena sesuai tradisi di Padepokan DS Custom, koil DOHC maupun SOHC kita akan selalu pindahkan ke bagian atas mesin ya, atau di atas cylinder head, supaya lebih memudahkan para mekanik untuk mengeceknya. Nah ini juga ada injector rail ya teman-teman namanya. Jadi ini adalah semprotan untuk ngeluarin bensin ya. Kemudian di sini juga nanti AC kipas ya, atau kipas yang terhubung ke kisi-kisi AC nanti kita akan pasang. Lalu untuk proses fluidnya juga ini masih ori teman-teman, tapi udah kotor. Nanti akan kita coba bersihkan ya, supaya lebih layak dipakai. Oke, sejauh ini kurang lebih seperti ini mobilnya di bagian mesin. Untuk bagian atasnya, wipernya ini masih original teman-teman ya. Tuh karet-karetnya juga nanti akan kita ganti dengan yang baru, ori second maupun yang lokal atau aftermarket ya. Yang jelas mobil ini 100% akan kita lakukan perbaikan atau restorasi di bengkel Padepokan DS Custom. Untuk ban dan velg mungkin kedepannya juga akan kita ganti teman-teman ya. Ini velgnya masih velg kaleng bawaan dari originalnya DOHC ya. Biasanya velg-velg yang bermotif seperti itu digunakan untuk ban serep. Oke, untuk spion ini kosong juga, dan ini ada 1, 2, 3 titik ya untuk penyangga dari spion mobil Opel atau Chevrolet Blazer. Nah untuk bagian kabin nanti akan kita lihat detailnya seperti apa. Sekarang saya mau coba ke bagian belakang terlebih dahulu ya. Jadi secara look atau tampilan mobil ini kita lihat dari belakang sudah sangat menyerupai mobil food truck ya. Jadi mobil ini juga nantinya akan difungsikan untuk berjualan atau dagang atau nyeten ya teman-teman, mungkin bisa dibilang seperti itu. Nah ini juga pintunya seperti ini ya sistemnya. Jadi dia dibikin 1 kali putaran ya, 1 kali putaran. Di sini juga engselnya masih original nih. Ini engsel yang dipakai atau dipasang di mobil Blazer di pintu belakang ya. Dan ini dipakai lagi untuk engsel buka tutup pintu. Di sini juga dipasangkan dengan hidrolik teman-teman ya. Hidrolik ini jumlahnya cuma 1, tapi dia kuat ya untuk menyangga atau menahan pintu samping dari Blazer ini. Jadi istilahnya pintu samping itu dibikin menyatu ya teman-teman. Dan untuk pintu dari keseluruhannya dari mobil ini ada 3 ya, yang depan 2 kiri kanan, kemudian yang di belakang 1 yang di samping. Oke, sejauh ini untuk bagian bumper ini dicopotin juga kemarin karena ada beberapa masalah. Dan kita bisa lihat ya di sini mobilnya belum di body lift. Jadi ini titik-titik body liftnya teman-teman, ini masih original ya. Dan mungkin kedepannya juga mobil ini akan kita tinggikan kurang lebih sekitar 5 sentian ya, supaya lebih presisi atau lebih enakin ya kalau kata Sundanya mah pada saat kita berjualan gitu. Jadi tingginya disesuaikan dengan tubuh atau postur yang nantinya akan meminang mobil ini. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu di bagian belakang ya. Kita coba lihat ke samping. Di sini Pak A lagi coba ngerjain sesuatu di bagian transmisi karena ada masalah juga ya. Nah untuk bagian atas ini roof rack atau rooftopnya, bisa kita sebut rooftop ya, karena tidak ada racknya. Itu difungsikan sebagai wadah ya. Nah kita akan coba lihat langsung saja ke bagian interiornya teman-teman ya. Ini untuk bagian interior, di lantainya sudah kita kerjakan, sudah kita pasangkan lantai yang berbahan dari kulit semi sintetis. Untuk bagian-bagian ini seperti door trim, kemudian backlighting masih seperti ini saja teman-teman ya. Tapi untuk bagian ini seperti power window, kemudian jalur-jalur perkabelan power, lock dan lain sebagainya sudah kita lakukan
perbaikan tentunya ya. Jadi secara kelistrikan dari mobil ini sudah sangat diperhatikan teman-teman. Jadi ini tinggal kita beresin satu persatu aja ya. Untuk jalur-jalurnya ini sudah pada tempatnya atau sudah tepat pada jalurnya. Jadi mobil ini sebenarnya kalau misalnya kita tarik garis lurus, mungkin kalau kita kerjain fokus tiap hari dalam jangka waktu sebulan 2 bulan juga beres teman-teman ya. Tapi berhubung ini mobil bengkel dan masih banyak juga pasien yang ngantri ke bengkel kita, jadi mobil ini kita kesampingkan dulu untuk proses pengerjaannya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa mulai garap lagi mobil ini karena memang di bengkel kita sedang ada waktu luang teman-teman. Jadi mobil ini bisa kita garap ulang ya. Oke, untuk bagian interior kurang lebih seperti ini teman-teman. Nanti akan kita upgrade lagi ya. Ini untuk pewarnaan interiornya juga disamakan atau diselaraskan dengan warna bodinya ya. Dan untuk jok ini untuk awal-awal kita sesuaikan dulu dengan jok yang bludru ya. Itu joknya dari tipe-tipe mobil SOHC. Dan di sini masih ada wadah dongkraknya teman-teman ya. Jadi mobil ini mobil DOHC sebenarnya ya, termasuk dari kabin dan mesin. Akan tetapi untuk bagian part akan kita tambahkan beberapa part dari mobil SOHC. Untuk bagian atas kurang lebih seperti ini. Di situ ada ruang-ruang ya untuk nyimpen barang-barang pada saat nanti kita berjualan. Nah ini juga tangkinya teman-teman. Jadi tangki Badger itu kurang lebih seperti ini ya. Itu besar banget dan ini kita turunkan karena ada beberapa masalah di bagian full pump ya. Dan akan kita coba servis untuk selanjutnya kita pasangkan lagi ke mobil ini. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya informasi yang bisa saya sampaikan tentang mobil Blazer DOHC Food Truck kepunyaan Padepokan DS Custom ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time in our video. Saya Rizal Suryajaya pamit undur diri. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.